Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku. Tapi kita membahas resiko bukan berarti kita harus takut terhadap resiko tersebut ya. Karena setiap resiko pasti ada solusinya dan insya Allah ini bukan sesuatu resiko yang berat-berat banget. Oke, salah satunya adalah DC datang ke kantor. Nah, ini ada berikut dari Kak User ya. DC Aku Laku sampai datengin kantor. Dah jadi pada tahu gua ada tunggakan pinjol, baru telat 2 bulan doang 300k. Oke. Jadi beliau utangnya 300.000, terus kemudian telatnya 2 bulan tapi DC-nya sudah datengin kantor. Ini menurut saya memang sesuatu hal yang gak normal ya. Maksudnya bukan hal yang umum. Katakanlah DC itu sebenarnya gak boleh datang langsung ke kantor, harusnya datang ke rumah dulu. Cuman memang kalau dari segi usia telatnya 2 bulan, memang sih sekarang Aku Laku kadang 1 bulan aja udah ada yang didatengin oleh si DC lapangan. Cuman mengingat nominalnya ini cuma 300.000, itu agak aneh sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang di bawah 500.000 itu cenderung aman dan cenderung jarang banget untuk didatengin. Tapi ini bukan berarti nama kalian atau nama teman-teman itu tidak masuk di dalam list daftar yang akan dikunjungin ya. Bisa jadi nama kalian ada di daftar list tapi bukan prioritas utama. Cuman kebetulan DC-nya lagi ada di lokasi terdekat jadi akan mendatangi kalian di situ ya. Nah, sebenarnya video kali ini bukan lebih fokus kepada kapan DC Aku Laku yang datang, tapi saya lebih pengen buat teman-teman agar lebih siap ketika ada DC Aku Laku datang, teman-teman harus bagaimana. Karena buat yang ada di kota-kota besar tentunya itu udah pasti hampir 99% sudah ada DC-nya dan kalian pasti akan didatengin. Tinggal gimana kita bersikap dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi semua itu yang paling penting ya. Oke. Ngomong-ngomong soal DC lapangan yang datang, kita tentu saja harus mengetahui bahwa aturan itu juga berlaku terhadap DC. Dari mulai jam penagihan, dari mulai mereka bolehnya nagih di mana saja, apakah hal yang harus diketahui ya, terkait masalah DC datang harus meminta apa. Nah, itu teman-teman juga harus paham. Yang pertama tentu saja DC harus menunjukkan identitas, harus menunjukkan ID card, harus menunjukkan sertifikat dia sebagai DC, harus menunjukkan kayak surat tugas atau surat penagihannya, yang semua namanya harus sama. Jangan sampai ada beda orang. Karena kalau beda orang, surat itu sudah tidak berlaku lagi ya. Oke. Jadi ketika DC tidak bisa menunjukkan semua itu, teman-teman boleh untuk menolaknya, boleh untuk tidak menanggapinya, bicara baik-baik, Pak mohon maaf sesuai dengan anjuran OJK, bilang aja saya tidak mau tertipu berkali-kali, saya maunya Bapak bisa menunjukkan semuanya, kalau nanti sudah Bapak bawa, bisa datang ke sini lagi, nah itu lebih enak sih ya. Banyak yang takut nih diancam balik oleh si DC. Nanti kalau saya sudah tunjukkan, kalian harus harus bayar sekarang ya. Kalau saya tunjukkan, kalian nggak bayar kan sia-sia gitu. Biasanya akan melempar balik seperti itu mereka. Dan kalian jangan gentar. Bilang aja, loh Pak ini kan beda. Bapak sebagai DC mengaku sebagai DC ya harus mematuhi kewajiban dan peraturan OJK. Dimana ya saya harus menemui Bapak, harus mulai membuka pembicaraan seperti ini ya, karena biar sama-sama enak, biar saling tahu itu DC asli atau DC abal-abal atau ya mungkin oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita menyiapkan mental dan diri kita. Jadi kebanyakan orang terlalu takut, terlalu merasa DC itu seram, sehingga mereka akan berpikir berdua kali untuk mau menghadapi DC-nya. Padahal sebenarnya DC juga takut-takut juga menyamperin nasabah itu. Karena resiko yang mereka terima itu mungkin bisa jadi lebih besar. Dikeroyok warga kek, atau mungkin diteriakin maling kek, atau apa kek, itu kan jadi gawat juga. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah bagaimana sikap atau tindakan kita selanjutnya untuk menyikapi langkah-langkah agar mental kita jadi lebih kuat. Karena kalau ngomong doang kan gampang ya. Ya udah, kalian tinggal kuatkan mental. Ngomong doang memang gampang, tapi prakteknya sangat susah dan saya memaklumi hal tersebut. Gak semua orang bisa langsung tiba-tiba dari yang takut terus langsung berani mudah membalikkan telapak tangan, gak semua bisa kayak gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita perjuangkan apa?
yaitu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari pribadi kita sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita mengatasi sesuatu, itu yang harus kita perbaiki dan persiapkan. Cara paling simpel, cara paling ampuh, cara paling efektif dan efisien adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dimana ketika kita sudah mendekatkan diri dengan Tuhan, mulai rajin beribadah, mulai perbanyak zikir, mulai perbanyak istighfar dan lain sebagainya, sholat-sholat sunnah pun juga dikerjakan, ini akan jauh-jauh lebih membuat hati kalian menjadi tenang. Kenapa? Karena kalian yakin bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Karena kalian yakin bahwa Tuhan pasti akan membantu kalian. Itu yang paling penting. Dengan begitu, teman-teman bakal bisa jauh lebih tenang secara nggak kalian sadari, mental kalian, kepribadian kalian akan jauh-jauh lebih tenang dan bisa mengatasi semua ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.